Gua nggak bakal bohong, Apple Studio Display itu seksi banget dan gue jujur tertarik gitu. Tapi harganya harganya nggak kira-kira ya bisa di 30 juta. Tapi itu monitor yang bener-bener dibikin untuk dipakai bersamaan dengan produk-produk Apple ya, kayak mungkin MacBook atau Mac Mini. Ini bisa jadi yang paling mendekati sama experience-nya Apple karena ini dibikin khusus juga untuk Apple ya, dan dia resolusinya juga 5K. Oh wow. Oke, ini kardus ya, tapi kita bisa craft kayak semacam onigiri gitu. Origami, sorry. Dan kita bisa bikin ini jadi semacam kayak iPad stand atau MacBook stand. What? Gua jujur selalu apresiasi packagingnya BenQ, man. Mereka beneran rapi banget. Kebanyakan monitor itu cuma bikin box dan langsung masukin aja monitornya semua di sana pakai gabus gitu. Dan experience unboxingnya itu kurang enak. Tapi di sini semuanya rapi, ada slot-slotnya masing-masing ya. Di sini kita ada quick guide, ada jaminan garansi, cable power, C to C, mantap. Ada lagi C to C, ini yang Thunderbolt. Ini untuk kabel, agak sedikit sayang desainnya kayak gini doang ya. Tapi ya udahlah, gue kayaknya juga nggak bakal pakai. Kaki bawahnya. Ini monitornya yang mereka suruh kita robek tengahnya dulu supaya kita bisa langsung masukin kakinya. Dan udah ada bolongan juga di sini supaya kita robeknya itu lebih gampang. Oke, ini tuh namanya BenQ MA270S dan gua secara pribadi pakai MA320U. Dan yang versi U itu yang versi 4K, dan kayaknya yang versi S sekarang ini yang versi 5K. Untuk secara desain mereka masih lumayan sama ya, tapi gue bisa langsung notice kalau panelnya ini glossy. Yes, mantep banget ini glossy. Secara kontras itu bakal kerasa lebih oke, tapi ya kita harus perhatiin lah, mungkin kalau ada lampu sorot gitu bisa agak sedikit mantul. Tapi kalau kalian di ruangan yang ya kayak normal gini aja, harusnya sih nggak apa-apa. Standnya standar, bisa naik turun, muter sampai 90 derajat. Bisa di dua sisi juga, dan dia mentok di bagian 90 derajat sini ya. Ini bisa tilt juga, dan juga bisa pivot. Dan pivotnya lumayan sedikit sih. Untuk secara desain, lumayan minimalis, gua nggak ada komplain. Mungkin di bagian bawahnya ini agak sedikit tebel ya, dengan branding BenQ-nya di tengah. Tapi harusnya sih ya nggak bakal terlalu mengganggu lah. Tapi cukup kita basa-basinya, langsung coba kita colok aja ke MacBook. Oh wow, gila itu cakep banget. Kalian nggak bisa terlalu lihat MacBook gua kan ada ND filter ya. Gue coba cabut dulu ND filternya. Tapi gila ini bagus banget warnanya. Dari mata gua doang gua nggak bisa liatin perbedaannya. Mungkin di versi yang dulu yang U karena dia matte itu gue masih bisa kelihatan gitu. Apalagi kalau kita kena sinar. Karena yang MacBook ini glossy dan ini sekarang juga udah glossy. Jadi beneran kerasa kayak sama persis. Oke, jadi gue udah pakai monitor yang cantik ini selama kurang lebih seminggu lebih gitu. Dan jujur, ini monitor dengan layar paling cantik yang pernah gue cobain. Tapi udah jelas nggak sempurna dan bukan untuk semua orang juga. Jadi coba kita bahas. Dari hal yang gue suka, displaynya. Resolusi 5K, 5120 x 2880. Itu bener-bener tajam banget, apalagi di size 27 inch ini. Jadinya pixel per inch-nya itu di 218 ppi. Bahkan ChatGPT aja bilang, that's very sharp. Untuk perbandingan, monitor harian yang gue pakai itu di 32 inch, 4K display, dan PPI-nya itu cuma di 138 aja. Jadi, untuk segala hal ya, untuk nonton, untuk ketik-ketik, untuk ngedit, untuk baca teks, itu super tajam banget. Crispy, dan terkadang kayak bukan lagi lihat ke monitor, tapi lihat kayak real life. Ditambah, ini punya display glossy yang mereka sebutnya itu nano gloss dengan kontras rasio di 2000:1. Jadi blacknya itu kerasa deep banget. Bahkan ini jadi lumayan mirip sama layar OLED, padahal ini cuman IPS. Gua ada layar OLED di rumah gua ya, di setup main game. Walaupun gua nggak lihat mereka sebelah-sebelahan, tapi ini udah mendekati banget sama kualitasnya OLED. Dan ini enaknya juga nggak bakal bikin kita punya beban pikiran kayak, oh OLED kan bisa burn in gitu, takut dipakai lama-lama. Ini nggak apa-apa. Jadinya kita nggak perlu khawatir pakai monitor ini tuh seharian berjam-jam untuk editing lah, untuk ketik-ketik script kayak gitu. Karena kalau OLED gue jujur agak sedikit khawatir lah. Jadinya untuk kerjaan editing kayak gue ini ya, gue 100% bakal lebih prefer layar ini dibanding layar OLED lah. Ya layar OLED ada keunggulan sendiri, kayak bisa main game lebih kenceng ya, response time-nya itu lebih cepet dibanding layar lain. Tapi untuk editing dan juga untuk harian, ya udah jelas pilih yang ini aja.
Ini punya 1,07 billion colors dengan color gamut di 99% sRGB dan 99% P3. Udah dikalibrate juga dari factory sananya ya untuk matching dengan warna MacBook kita. Jadinya kita nggak perlu ribet-ribet lagi kayak kalibrasi sendiri atau mungkin hire orang gitu. Dan itu memang unique selling point-nya monitor ini. Mereka mirip banget sama native Apple monitor ya. Di sini ada aplikasi yang namanya Display Palette 2 dan inilah yang bikin semuanya itu kerasa kayak seamless gitu loh. Di sini kita bisa atur semuanya kayak brightness, volume, color profile, auto rotate lah. Pokoknya banyak, jadi ini wajib di-download kalau misalkan kalian beli monitor ini. Dan yang terenak, ini kita bisa atur brightness-nya langsung dari keyboard shortcut-nya MacBook. Jadi kalau kita terangin brightness-nya di laptop kita, ini juga bakal ikutan. Dan kita juga bisa kayak matiin sampai total bener-bener hitam gitu loh. Jadi mantep banget. Secara default, scale-nya itu dari MacBook bakal pilih di 1440p ya. Ini cuman scale-nya aja. Itu resolusinya tetap di 5K. Menurut gua, scaling yang paling sweet spot-nya untuk kita yang duduk di jarak satu lengan kayak gini, itu sekitar di 1800p. Tulisannya itu kelihatan jelas, bacanya tetap enak. Untuk editing, layout-nya juga tetap kerasa besar dan luas. Gue coba ngedit di scale 5K, memang enak sih, itu jauh lebih luas dibanding yang lain, tapi tulisannya itu jadi sedikit lebih kecil aja, agak susah dibaca untuk mata gue yang udah tua ini ya. Jadi 1800p udah paling mantap untuk kegunaan sehari-hari menurut gue. Untuk ports-nya, di sini enak banget, memang udah didesain untuk satu kabel semuanya ya. Di sini gue kasih lihat aja gimana gue caranya colok pakai satu kabel doang. Nah sekarang cuma satu kabel doang ini kabel yang udah di-include. Colok ke sini, terus SSD gua, tempat gua ngedit juga dicolok langsung ke monitor. Gua coloknya udah jelas di Thunderbolt di sini. Terus ini di bagian bawah gua colok gua punya mouse sama keyboard. Kalian bisa pakai keyboard yang wireless supaya lebih simple lah. Tapi overall gua punya setup itu kayak gini. Satu kabel doang, semuanya itu kecolok barengan. Karena ini setup sementara, jadinya gua nggak pasang speaker ya. Itu gua punya SSD, udah ke-detect, gua edit langsung di sana. Jadi mantep banget. Dan ini juga udah support untuk kalian yang mau daisy chain lagi ke monitor satu lagi. Semuanya itu langsung dari kabel monitornya aja. Mantep banget. Kalau misalkan gue udah selesai edit, tinggal gue cabut aja dan udah bawa laptopnya pulang. Kelar. Jadi ya kayak gitulah setupnya, pakai satu kabel doang. Sebuah dream setup kalau kita cuman pakai laptop doang. Monitor ini udah include built-in speaker di dalam ya, 3 watt besarnya. Dan buat gue sih, built-in speaker monitor itu cuman sebagai backup aja. Kalau misalkan nih kita beli monitor ini, terus kita belum punya budget lagi untuk beli kayak bookshelf speaker gitu, ya untuk sementara bisa pakai speakernya dari monitor dulu aja. Mungkin untuk 1, 2, 3 bulan ke depan lah, sampai kita udah punya budget untuk beli speaker baru. Tapi jujur gue sih selalu lebih suka sama monitor yang punya built-in speaker ya, karena itu nice to have aja dibanding nggak ada sama sekali. Dan kita juga bisa pilih untuk nggak pakai kan, kalau misalkan kita udah punya speaker yang lebih bagus. Di sini juga sebenarnya lumayan keras suaranya, jadi coba kita dengerin aja. Oke, sekarang coba kita masuk ke kekurangan yang gua temuin ya. Dan jujur itu cuma satu. Itulah harganya. Monitor ini harga resminya itu di 23 juta. Ouch. Oke, tetap lebih murah dibanding versi Apple punya ya. Yang gua lihatnya sih itu bisa di sekitar 30 juta gitu. Dan kalau mau seamless connection dengan color akurasi yang bener-bener mirip banget sama MacBook, ya cuman 2 itu aja pilihannya sekarang. Gue yakin bakal ada diskon sih kalau misalkan kita nggak beli sekarang ya, mungkin tunggu ada promo apa gitu. Dan BenQ juga sebenarnya ada versi yang 4K doang, 27 inch sama dengan layarnya itu nano gloss. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh yang 5K, bisa pilih opsi yang itu dengan harganya itu 10 juta lebih murah. Layar 4K dan 5K kalau kita perhatiin banget perbedaannya baru mulai kerasa. Tapi untuk layar matte pindah ke nano gloss yang ini, itu bakal langsung kerasa tanpa kita perlu perhatiin apa-apa. Dan buat gua, itu worth it banget. Tapi overall, kalau kalian punya budgetnya dan memang kalian kerjaannya itu editing dengan MacBook atau Mac Mini atau apalah, ya gue tetap rekomen kalau kalian pengen yang resolusi tertinggi gitu. Ini 5K. Tapi yang merasa ini masih kemahalan, itu bisa cek juga yang versi 4K 27 inch dengan tekstur nano glass juga. Dan jujur gue sih jauh lebih tertarik sama yang itu juga. Sekarang monitor gue itu masih versi yang matte dan gue kepengen banget upgrade ke yang versi glossy. Oke, tapi itulah monitor BenQ 5K ini ya, bener-bener mantep banget.
layar terbaik yang pernah gue lihat. Gue bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye.